Halo guys, balik lagi sama saya Ricky lagi di konten YouTube Caravan T Otomotif teman-teman. Saya kayak udah 4 harian yang nggak ada konten, nggak ada kabar, dari TikTok pun juga tidak ada. Kebetulan kemarin saya lagi ada masalah ya teman-teman ya. Jadi hari ini saya konten lagi. Langsung aja, sebelah kiri saya ada Chevrolet Orlando 2013 warna silver metallic, plat Karawang T 2 huruf. Pajak off 1 kali, nilai pajak juga nggak mahal ya teman-teman, cuma sekitar 3 jutaan, 3-4 jutaan. Dan untuk teman-teman yang penasaran dengan mobilnya, stay tune terus, pokoknya pantangin terus. Let's go. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens. Life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me. I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be #1. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Oke, langsung aja. Kita untuk review, kita lihat dulu bagian luar. Seperti konten-konten sebelumnya, kalau Orlando itu ciri khasnya seperti biasa ya teman-teman. Ini grill-grillnya masih pada rapi, masih pada oke. Ini pakai model Dove Sigin 6 ya teman-teman. Kayak semacam bentuk-bentuk sarang lebah. Ini masih oke. Untuk body bumper juga masih oke. Udah ada fog lamp. Nah ini bagian lampu, mika lampu juga masih bening, masih cakep. Lampunya masih bolam ya untuk sen sama lampu utamanya. Nah ini untuk bagian bodi kanan. Bodi kanan juga bagian fender, bagian bumper kanan, bagian velg juga. Ini velg udah diganti teman-teman ya. Mereknya Milano. Jadi ringnya lebih besar. Tapi suspensinya tetap nggak kalah nyaman. Lanjut lagi ke bagian bodi belakangnya. Ini bagian pintu-pintu juga, panel-panel pintu masih pada oke. Spionnya sudah di track. Yang pastinya kalau spion Orlando itu gede teman-teman ya. Jadi buat penglihatan ke belakang itu lebih lega. Nah bisa lihat bannya juga masih baru, belum lama ya teman-teman, masih pekat hitamnya. Untuk bagian bodi belakang. Nah ini lanjut lagi untuk bagian belakang. Nah ini untuk bagian belakangnya bisa dilihat emblem-emblemnya masih pada lengkap. Chevrolet Orlando. Ini bagian bumper belakang juga masih oke, masih rapi. Ini bagian atapnya, antena masih ada. Ini logonya juga masih bening ya teman-teman ya. Logonya masih bening. Nah ini lanjut lagi, ini juga bagian pintu, bagian lampu, mika lampu juga masih jernih ya teman-teman, nggak burem, nggak kusem. Nah ini bodi kirinya. Untuk bodi kiri juga sama, velgnya rata ya teman-teman ya. Jadi nggak belang-belang satu velg apa, ini velgnya sama semua, mereknya sama. Bannya juga sama. Bannya juga masih tebal, masih proper. Nah ini bagian bodi kiri juga masih oke, masih
bagus, bumper juga nggak ada masalah. Nah ini untuk bagian eksterior dari Chevrolet Orlando tahun 2013 warna silver ya teman-teman ya. Ini mobil masih oke banget, pokoknya masih proper nih. Apalagi ini mobil yang nyari-nyari mobil keluarga tapi bentuknya kayak semacam wagon atau yang nggak terlalu besar, ini pokoknya cocok banget. Lanjut lagi bagian interior. Nah ini untuk bagian interior dari Chevrolet Orlando. Bisa dilihat trim di pintu masih pada rapi, tombolnya juga udah auto ya, untuk nurunin kaca itu udah auto semuanya. Biasa ada cup holder, ini untuk retracknya. Kalau mobil Amerika dia untuk lampu di sini teman-teman ya. Jadi ini diputar, nggak kayak mobil-mobil Jepang yang pakai di belakang setir. Untuk lampu, nah ini karet setir juga masih oke, masih rapi, masih hitamnya masih bagus, logonya juga bisa dilihat masih rapi banget. Jok kulitnya juga nggak retak-retak. Jok kulitnya pemakaiannya nggak kasar ya teman-teman ya. Bisa dilihat di bangku penumpang juga masih oke. Head unit masih original, nggak ada perubahan, bisa dilihat. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nyalain tip audio itu bisa dari head unit, bisa juga pakai kaset. Dan kalau untuk head unit itu di sini ada space lagi teman-teman. Nah ini teman-teman bisa naruh dompet, mungkin naruh barang-barang kecil kayak kartu tol itu bisa. Nah kalau nggak mau tinggal tutup lagi. Nah lanjut lagi ke bagian penumpang. Untuk ke bagian penumpang, nah bisa dilihat bagian penumpang juga nggak terlalu sempit ya teman-teman ya. Ini karena posisi bangku depannya saya mundurin. Nah kulit-kulitnya masih pada rapi, masih pada oke seperti biasa. Di tengah sini ada untuk, nah ada cup holder ya teman-teman. Tuh ini ada cup holder. Kalau teman-teman beli minuman yang penumpang itu bawa minum, tinggal taruh aja di tengah. Plus armrest juga, jadi nggak pegal tangannya. Bisa tutup lagi. Nah ini juga kulit-kulit jok penumpang masih rapi, panel pintunya masih pada oke, nggak ada masalah di bagian panel pintu. Nah kalau teman-teman mau tahu untuk 3 baris itu di sini teman-teman. Nah ini tinggal tarik, bisa tutup. Nah untuk 3 barisnya juga masih termasuk proper ya teman-teman ya, nggak sempit ya, masih bisa untuk bawa orang dewasa. Jadi nggak harus anak-anak yang di belakang, karena beberapa tuh mobil MPV itu ada yang sempit di bagian belakang, tapi mobil ini masih cukup proper kok teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau untuk yang bawa keluarga banyak, mobil ini udah cukup, udah enak pokoknya, tinggal bawa ajak keluarga pergi jalan-jalan, nggak usah khawatir. Ini untuk bagian bangku tengah. Kita lanjut lagi ke bagian bagasinya. Nah untuk bagian bagasinya ini tinggal kita tarik. Nah untuk bagasinya nggak terlalu besar ya teman-teman sebenarnya ya, tapi kalau untuk kayak naruh belanjaan, tas-tas sekolah anak, lagi ngejemput anak, ini masih oke. Nah kalau teman-teman merasa bagasinya kurang lega, ini bisa dilipat. Nah kalau bagian baris ketiga ini dilipat, posisi untuk naruh barang lebih banyak. Bisa naruh bagasi, bisa naruh koper, bisa naruh belanjaan. Kalau teman-teman mungkin pergi dengan jumlah orang yang lebih sedikit, teman-teman habis pergi tamasya jalan-jalan, mau bawa pulang oleh-oleh, itu pokoknya udah cukup banget karena ini lega, jadi nggak usah khawatir. Nah dan di sini juga masih ada, nah dongkrak toolsnya masih ada, jadi toolsnya masih lengkap. Ban serep masih ada, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau kayak ban bocor, ban pecah itu ada cadangannya, teman-teman nggak usah bingung. Nah itu untuk bagian bagasinya. Halo guys, nah ini kali ini saya ada di dalam Chevrolet Orlando nya ya teman-teman ya. Tadi saya udah review. Nah ini untuk sesi bagaimana impresi atau bagaimana sensasi dari mengemudikan sebuah Chevrolet Orlando. Kalau untuk sensasi mengemudi, sebenarnya Chevrolet Orlando itu termasuknya mobil wagon, itu nggak panjang moncongnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah di kursi pengemudi, lalu teman-teman penasaran untuk mengukur ke bagian kap mesin dari jarak mobil depan itu seperti apa, itu tidak terlalu jauh ya teman-teman ya sebenarnya. Syukuran mobil-mobil MPV pada umumnya seperti Serena, seperti mungkin Evalia atau teman-teman yang lain itu nggak terlalu jauh, karena kan ini mobil masih termasuk MPV ya teman-teman ya. MPV cuma bedanya dia untuk ukuran atap itu sedikit lebih rendah, jadi lebih kompak kelihatannya, bukan yang MPV yang benar-benar lega banget. Tapi ini mobil masih proper dan masih
ini setirnya enteng banget teman-teman. Nah ini untuk beloknya enak banget. Wah, bantingan juga enak. Nah teman-teman bisa lihat ya, untuk kilometernya, odometer masih 119.000 ya, jadi masih 120.000 kurang. Yang pasti ini mobilnya enak banget, apalagi kasih lihat di belakang itu lega. Jadi teman-teman yang mau bawa keluarga itu udah nggak usah pusing ya, karena ini 7 seater dan juga 7 seater proper, bukan yang 7 seater ngepas atau 7 seater yang maksa. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah kita sambil review, kita sambil spill progres gudang baru kita ya teman-teman ya, gudang Carvote yang baru. Nah patokannya di sini teman-teman. Nah teman-teman sebelum masuk Gang Betsaida nih, masuk Gang Betsaida ada Tugu. Nah Desa Curug, teman-teman masuk. Nah nih nggak jauh kok teman-teman gudangnya, dan patokannya itu ada masjid ya teman-teman. Aduh bandingan enak banget. Nah kasih lihat ada masjid. Nah ada masjid coklat gede. Nah itu berarti kita tandanya udah deket di gudang Carvote. Nah penasaran gudangnya seperti apa? Nih dia gudangnya, kita kasih lihat ya teman-teman ya. Nih gudangnya udah mau jadi teman-teman. Paling harusnya sekitar bentar lagi ya, udah nggak lama lagi nih jadi. Itu bisa dilihat sedang proses pembangunan. Jadi teman-teman tunggu aja. Pokoknya nanti gudangnya jadi, teman-teman juga bisa datang ke gudang kita yang baru. Nanti ada grand openingnya, dan mungkin aja ada hadiah-hadiah yang akan dikeluarkan ya teman-teman. Jadi stay tune terus sampai bertemu kapan showroom atau gudang kami akan dibuka. Pantangin terus videonya. Nah ini untuk impresi berkendara, seperti saya bilang ini kita agak gang kecil, tapi bodi mobilnya nggak kegedean, masih bisa nyalip. Masih cukup untuk di gang-gang yang mobil ngepas, kayak cukup hanya untuk cukup 2 mobil, atau benar-benar kurang besar lega atau jalannya ini masih cukup banget. Dan bantingannya juga pastinya shock breakernya meskipun udah diganti velg, nah bantingannya masih oke. Kaki-kakinya juga masih senyap. Nah enak banget teman-teman. Gasnya juga responsif, maticnya juga sama responsif, nggak ada masalah. Dan pasnya juga ini matic udah triptonic ya teman-teman ya, nggak usah khawatir. Oke, nah itu aja, cukup ya teman-teman, nggak usah lama-lama. Untuk impresi berkendara dari Chevrolet Orlando ini sudah pastinya itu enak. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut kalau mobil Amerika. Apalagi banyak yang bilang ngurus untuk spare part susah, untuk peremajaan susah. Untuk Chevrolet Orlando ini nggak sesusah dibandingkan mobil-mobil mewahnya kok teman-teman. Jadi termasuknya itu MPV yang mungkin mid range ya teman-teman, yang nggak yang high class ataupun yang low banget. Dan perawatannya juga simple termasuknya buat sebuah Chevrolet. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah kita mau TW balik showroom ya teman-teman ya. Oke udah itu cukup ya untuk bagian impresi dari berkendaranya. Lanjut lagi ke bagian harga. Oke, jadi itu adalah review saya dari Chevrolet Orlando ini. Untuk Chevrolet Orlando ini tuh tipenya bensin ya teman-teman. Tipenya cuma satu macam, bensin 1800 cc. Bensin juga sebenarnya nggak terlalu boros untuk pemakaian dalam kota ataupun luar kota. Mungkin sekitar 112-an atau 111 untuk dalam kota. Dan tentunya ini nggak sahabat Pertamina teman-teman. Kadang tuh kan suka nyari sahabat Pertamina. Dan untuk Orlando juga sebenarnya kalau untuk spare part itu nggak terlalu susah. Termasuk salah satu mobil Chevrolet yang mudah loh untuk dirawat, nggak nyari susah-susah kayak mobil-mobil mewahnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau punya mobil ini. Untuk pajak off 1 kali ya teman-teman ya. Off 1 kali, nilai pajak mungkin sekitar 3 juta gede, 3 juta, mungkin 4 juta kurang dikit lah. 4 juta kurang dikit, dan ini kita buka harga di 129 juta teman-teman. Dan masih bisa dinego tentunya. Untuk Chevrolet Orlando 2013 ini dengan warna silver metallic. Itu sepertinya cukup ya teman-teman ya. Jadi saya ulangin lagi, dengan 129 juta teman-teman bisa bawa pulang mobil Amerika, perawatan yang nggak sulit, keluarga, MPV tentunya, bensin juga irit, nggak sahabat Pertamina. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Bagi yang berminat itu langsung aja hubungi nomor yang ada di atas ataupun yang ada di deskripsi. Mungkin nanti kalau ada unit-unit baru atau promo-promo selanjutnya nanti tunggu aja di video selanjutnya. Oke, itu aja cukup.
Saya Ricky di sini, kameramen saya di belakang. Itu aja, stay tune terus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan terima kasih. I don't wanna break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna